Okay, because this the first meeting in this morning, so we want to let's pray together. Please, Celine, you lead to let's pray together. Wah, aku Pak. Ya kan saya yang milih. Ya udah Pak. Ayo, please. Teman-teman, mari kita Aileen, yang doa Aileen. Hah? Yang benar yang mana? Celine. Yang doa Aileen. Saya yang milih Celine. Oh, satu unjuk Pak. Oke. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Semoga kita bisa Zoom sampai nanti siang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Celine. Wah, David pagi-pagi sudah mengajak kita untuk enggak, David. Itu kemana aja, Fit? Canda, Fit. Serius, Fit. Coguyon, Fit. Guyon baik. Serius, Fit. Seperti rencana, kita akan memulai materi hari ini kali ini dengan menggambar ya. Musiknya kita rest dulu. Dan sambil jalan, kita mengerjakan ini sambil jalan nunggu hasil dari guru-guru, termasuk Bapak, menentukan apakah bisa berkolaborasi atau tidak. Kalau nanti bisa berkolaborasi, mungkin akan lebih ringan, mungkin juga akan lebih berat. Tapi setahu saya kalau SBK itu berdiri sendiri, nggak usah dikolaborasi malah lebih ringan. Kenapa? Karena kita materinya pasti lebih dulu. Misalnya nih ya, kelas 9. Kelas 9 itu sekarang sudah masuk ke expo selanjutnya, membuat karya dari patung. Misalnya kamu ini sketsa, terus bagus. Sketsanya kan dibatasi, ada 3 jenis ya. Flora, fauna, dan juga alam benda. Oh, on kamera Hector. Selamat ulang tahun Hector, walaupun telat. Kayaknya kemarin ulang tahun deh kamu. Ya nggak sih Hector? Hector, ngaku kamu. Kamu ulang tahun kapan, Hector? Hector. Nah, benar kan? Soalnya saya lihat status mamamu. Semoga semakin dewasa dan pintar. Yang ulang tahun juga bilang saya, nanti saya ucapin via kartu pos sama kartu keluarga. Sampai mana saya tadi lupa ya. Oh, pokoknya itu. Kalau nanti ya bingung kan kamu Livia. Rambutmu dibenerin Livia. Lihatnya tuh kamu nggak mandi. Kamu mandi kamu ya? Aku mandi. Buta percaya. Nggak keramas, Pak. Dingin. Oh, ya udah. Nanti keramas kalau hujan. Jadi nanti kalau memang sketsamu hasil buat hari ini itu bagus, dalam arti dilihat itu punya karakter ya. Karakter dan bagus itu beda. Nanti saya berikan beberapa contoh karya kelas 9 lukisan yang menurut saya punya karakter. Nah, nanti kita lihat dari karya sketsamu itu, jadi nggak usah insecure ya dengan karya kalian. Kalau saya sedang membuat gambar gitu, saya membuat sketsa itu, saya rasa punya karakter. Saya sangat suka dengan gambar bunga ya. Bunga mawar gitu ya, mawar merah ya. Satu tanda cinta ya. Lagu itu lagu. Nggak tahu ya. Terlalu gaul sih kalian. Jadi nggak tahu ya. Mainmu kurang jauh, tidurmu kurang malam, kalau nggak tahu. Sekarang saya akan mulai sedikit materi dasarnya. Sekali lagi tolong dipelajari ya dari materi ini. Sebelum minggu depan kita kegiatan pembelajaran sambil tanya jawab lebih enak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Apanya? Presentasinya. Oke.
Nah, kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Apa itu flora? Apa itu? Tumbuhan, Tumbuhan. Fauna, fauna? hewan, Alam benda? Apa? Alam benda ya alam dan benda. Itu aja lama. Target-target yang ingin kita capai adalah yang pertama mengidentifikasi kekayaan keunikan flora fauna yang ada di Indonesia. Jadi semua akan berbasis berdasar dengan materi-materi atau hal-hal yang berbau Indonesia banget. Nggak beda dengan kemarin ya, bernyanyi lagu daerah. Ini sama. Jadi tentang flora fauna dan benda-benda yang ada di Indonesia saja. Lalu mendeskripsikan keunikannya apa. Jadi misalnya kamu nanti membuat karya komodo misalnya ya. Keunikannya itu apa sih? Komodo adalah salah satu sisa hewan manusia purba lagi. Salah satu sisa dari zaman-zaman dinosaurus yang mampu berevolusi. Evolusi menjadi kadal yang berukuran besar. Mungkin dulunya lebih besar ya. Ada hewan apa aja yang mampu berevolusi selain komodo? Satu lagi apa? Ada yang tahu? Enggak. Tahu ya? Ular ya. Ular itu adalah salah satu contoh hewan yang mampu menyesuaikan perkembangan di bumi. Makanya kalau sekarang kan masih ada ditemukan ya, ular di Amazon yang ukurannya gede banget di pedalaman-pedalaman. Ya karena memang mereka mampu menyesuaikan keadaan. Mungkin dulunya lebih besar dari yang kita lihat waktu itu. Anaconda gitu ya. Anak manusia itu juga. Lalu mengekspresikan melalui gambar. Jadi sekali lagi kita fokus pada menggambar. Lalu mengkomunikasikan. Jadi satu bagian ya teman-teman ya. Jadi kamu yang pertama ini kamu nyari dulu hewan atau tumbuhan yang ingin kamu gambar. Lalu selanjutnya apa unikannya? Lalu kamu gambar. Setelah kamu gambar, kamu ceritakan maknanya apa sih? Makanya ini saya bilang bisa menjadi expo yang tanpa menggunakan pelajaran lain. Dan mungkin 2-3 minggu sudah selesai nih. Misalnya ya, hari ini kita buat sketsa, minggu depan sudah menentukan hewan yang ingin kalian gambar. Terus langsung digambar. Udah selesai guys, tinggal bikin laporan. Terus tinggal expo aja. Mudah bukan? Mudah. Luar biasa. Nah, nantinya harapan saya kita bisa seperti ini ya. Ini karya-karya kelasmu dulu. Ini karya pointilis ya. Ini kelas 8 kamu akan saya ajarin membuat karya pointilis. Kalau di kelas ini saya lupa ini kayak kelas 7 ini. Ada yang bikin kayak gini. Nah, ini kelas 8 ya, gambar model dan lain-lain. Nah, ini poster komik akan ada di kelas 8. Nah, ini poster di kelas 8 juga. Ini karena kayak prakarya ini. Nah, lukis di kelas 9. Lukis kayak gini. Dan saya tunjukkan beberapa lukis yang up to date ya. Nah, ini saya yang buat ya. PowerPoint-nya saya yang buat. udah sebel ya. Sabar, slow ya. Ini apa namanya? komodo, Komodo. Iya, ini pasta gigi ya. Apa Livia namanya? Komodo. Komodo ya. Apa komodo? Yang mana sih? Komodo aja berdua loh. Kalian sendiri aja. Nih, ini apa namanya? Burung kakak tua. Burung apa? Kakak tua. Kok kakak tua sih? Cendrawasih bukan sih? Cendrawasih. Ini hewan apa? Gajah. gajah, Gajah. Tuh,
Gajah aja berdua loh. Bayangin. Gajah. Ini burung apa namanya? Cendrawasih berasal dari daerah mana? Sulawesi. Ngawur. Papua. Papua. Ya dekat lah ya sama Sulawesi ya kalau dari peta ya. Tapi kalau kamu jalan kaki ya mungkin 10 tahun nyampe. Ini mana apa ini? Kalau ini di mana Komodo? Ya di Pulau Komodo, Pak. Daerahnya namanya provinsi apa? NTT bukan? Ya Nusa Tenggara ya. Nusa Timur. Dia eksklusif ya. Karena dia hanya bisa tinggal di sini walaupun di kebun binatang ada ya. Tapi ya habitat aslinya di sini. Tidak bisa ditemukan di daerah lain ya. Makanya ini menjadi salah satu keajaiban dunia yang diakui oleh UNESCO bahwa Komodo ini salah satu sisa hewan purba yang masih ada sampai sekarang. Mereka sekarang sedikit terancam ya ketika sudah mulai pembangunan di mana di Nusa Tenggara ini akan menjadi salah satu destinasi pariwisata nomor 1 premium. Jadi levelnya akan dibuat seperti Bali ya, kayak Mandalika itu juga ya, yang ada jalan MotoGP akan ada di sini juga. Gajah di mana? Ada sekolah gajah ada di mana? Mana coba? Tahu nggak? Tempat sekolah gajah di Indonesia. Searching Mbak Google. Buru. Mau gajah. Hah? Siapa yang bilang barusan? Apa? Waikambas. Waikambas. Siapa yang bilang Pulau Gajah? Siapa barusan? Saya. Siapa itu? Arthur Tur. Di mana itu Pulau Gajah? Saya baru tahu beneran loh ini. Pulau Gajah. Tahu saya, Pak. Saya juga nggak tahu. Waikambas, Pak. Ya, Waikambas ya. Tadi Pulau Gajah. Kayak karena ada Pulau Komodo terus ada Pulau Gajah ya. Nanti ada Pulau Cendrawasih, Pulau Ubur-ubur. Aduh, repot ini nanti. Dan pulau-pulau yang lain ya. Ya ini di Waikambas ya, di mana di situ ada sekolah gajah. Jadi kurang dikatakan Thailand itu negeri gajah, itu gajah putih itu saya kurang setuju ya, karena Indonesia juga gajah juga termasuk banyak. Bahkan kita juga punya sekolahnya ya. Mungkin kalau di Thailand juga dibuat kegiatan sehari-hari menggunakan gajah ya. Lalu ini adalah corak-corak sisa peninggalan manusia purba. Bagaimana dulu hanya bisanya kan membuat gambar dengan pewarna original. Kalau kamu main, ada yang pernah main ke ini? Mana tuh? Yang banyak pulau-pulau kecil itu di Indonesia, di Nusa Tenggara juga itu. Namanya apa? Di Papua deh. Apa ya namanya? Tahu nggak kalian? Raja Ampat. Raja Ampat. Pernah ke sana? Enggak. Ada yang pernah ke sana? Nah, Raja Ampat itu ini salah satu di sana ada ya, di salah satu sudut pulaunya ada seperti ini. Ini adalah sisa-sisa manusia purba zaman dulu. Jadi kalau kamu main ke Raja Ampat gitu ya, di sana itu bukan sudah termasuk destinasi tingkat dunia. Di sana sudah ada kapal pinisi, kapal pesiar, karena di sana sangat istimewa sekali. Pengertian menggambar. Apa itu menggambar? Apa? Apa menggambar? Apa menggambar? Apa itu menggambar? Ini beri home. Lukis. Apa? Vin? Lukis. Ini gambar, Vin, bukan lukis, Vin. Gambar apa itu menggambar, Vin? Bukan melukis. Itu, Pak. Kegiatan membentuk imaji. Apa Livia? Kegiatan membentuk imaji. Membentuk imaji. Selain itu apa lagi? Itu kan yang di Google ya, yang menurut kalian sendiri apa?
Bentuknya 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi? Menggambar ya? Menggambar dengan melukis beda ya? 2 dimensi bukan? 2 dimensi, oke, betul. Jadi menggambar sebuah kegiatan mencurahkan ide kreativitas ya. Akan saya jelaskan dulu sebelum ke pengertian yang sudah dijawab oleh kalian semua ya. Kita awalnya dari pengertian menggambar di zaman purba ya. Bagaimana zaman purba itu masih belum adanya sebuah agama ya, di mana menggunakan media gambar sebagai perwujudan perwakilan Tuhan. Jadi seperti manusia memberi doa kepada leluhurnya, sampai sekarang kita masih kayak gitu ya, karena itu sebuah adat istiadat ya. Kalau dan juga meyakini sebuah simbol seperti tadi tangan-tangan itu sebuah simbol dari perwakilan Tuhan. Lalu selain itu menggambar adalah merupakan aktivitas fisik dan mental. Fisik itu ya gerakan tanganmu, matamu, lalu goresanmu itu fisik. Kalau mental itu berkaitan dengan rasa, karsa, dan daya. Berpikir itu termasuk dalam mental. Merasakan itu dalam mental. Lalu dengan manusia itu sendiri menyampaikan gagasan ide, salah satu bentuk ekspresi. Sehingga menggambar adalah salah satu bentuk untuk mengekspresikan diri. Selain menggambar, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan diri? Selain menggambar. Berbicara. Berbicara. Selain berbicara, lewat media seni apa lagi? Menulis. Menulis. Apa lagi? Gampang mikirnya dalam banget sih. Kamu itu kalau lagi galau, apa yang kamu lakukan? Main musik. Main musik. Bagus, Resi. Main musik, bikin puisi, nyanyi, lalu melukis. Kalau enggak yang lebih bagus, yang menarik lagi ya bikin karya ya, dari sebuah kegelisahanmu gitu ya. Misalnya Bapak nih bikin lagu, ya karena saya bikin lagu sekolah gitu ya, karena saya sangat mencintai sekolah Slamet Riyadi. Kalau saya bikin karya di SD Slamet Riyadi karena saya pengen berkontribusi untuk SD Slamet Riyadi. Gitu ya. Objeknya menurut kamu apa aja sih objek itu? Yang tadi saya sudah di awal sebutkan. Objek dalam menggambar apa aja itu? Tadi loh, yang di depan itu apa aja? Ayo. Flora. Fauna, flora, alam benda. Oke. Flora, fauna, alam benda ya. Ini kayak gini. Saya mau cepat aja. Saya mau coba review. Nah, nanti kita berfokus pada membuat karya sketsa ya. Pokoknya sketsa. Seperti ini boleh. Nanti nggak usah berfokus dulu pada gelap terang ya. Walaupun nanti goals-nya itu selain menjadi buat sketsa adalah membuat kesan gelap terang atau gradasi. Komposisi ada 2 jenis, simetris dan asimetris. Ini di matematika tahu lah ya. Ini proses pembuat karyanya seperti ini. Nanti kalian hanya berfokus pada sampai nomor 3. 4-5-nya belum. Itu di sesi selanjutnya. Nanti sama saya coba untuk memberikan contoh dulu. Alat yang dibutuhkan ada pensil 2 jenis ya. Ada pensil warna, ada krayon, pulpen kalau dibutuhkan ya, dan kertas atau buku gambar yang sudah ada. Nah, tugasmu ini. Saya sebenarnya menyarankan menggunakan kertas HVS saja ya. Seperti ini misalnya. Nah, kertas saya gini aja. Terus kamu mencoba membuat sketsa. Misalnya saya akan membuat sketsa dengan sebisa saya ya.
Misalnya saya sketsanya seperti ini. Oh ya, sketsa itu tidak membutuhkan penggaris ya, jadi nggak usah pakai penggaris. Kamu kira-kira aja buatnya seperti apa. Yang penting setelah ada penghapus yang ada di situ membantu proses pembuatan. Harusnya anak-anak yang di SDSD sudah biasa ya buat karya-karya. Lagi Mr. Sigit kan kalau ngajarin luar biasa. Livia udah nggak les lagi kamu, Livia? Enggak, Pak. Nah, Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Kasih tahu lah. Ya nggak tahu, Pak. Ya, jangan gitu lah. Butuh kepastian nih. Nggak tahu sih kalau misalnya udah offline mau masuk lagi atau enggak. Soalnya udah banyak yang masuk lagi sih kemarin saya ke sana. Sekali lagi tidak perlu insecure dengan karya kalian ya. Karena sketsa itu hanya sebagai bentuk dasar aja ya. Sebuah bentuk yang nantinya akan diteruskan menjadi karya. Kamu nanti bisa lihat karya-karya kelas 9 yang dulunya masih saya katakan biasa banget ya. Nggak saya bagus ketika mereka melukis. Tapi itulah proses ya. Proses step by step yang harus kita alami. Namanya membuat karya itu berproses. Syukurlah menjadi bagus. Kalau belum jadi bagus ya nggak masalah, namanya juga berproses. Dan belum tentu juga menggambar salah satu kelebihan kita. Tapi menggambar bisa jadi salah satu media untuk kita mengekspresikan rasa yang kita alami saat itu. Saya coba membuat sketsa sebisa saya. Pastikan kamu di rumah punya pensil 2B dan juga HP ya. Kalau nggak HP punya pensil mekanik ya. Tahu kan? Syukur-syukur punya itu. Kalau nggak punya ya minimal ada 2B 1. Kalau nggak 2B itu kan pasti semua sama ya kayak gini 2B modelnya tuh ada tulisannya 2B. Kalau nggak ada yang tulisannya 2B berarti itu versi H. H itu lebih keras dan lebih tipis. Nanti kamu bisa lihat di PowerPoint yang saya bagikan ini. Maksudnya apa? Dipelajari ya. Saya coba membuat sketsa sebisa saya. Setiap orang punya karakter ya. Kamu bisa lihat yang saya buat ini apa adanya. Karena saya orangnya apa adanya ya. Tidak suka mengada-ada. Asik. Apaan sih Pak? Tidak jelas banget. Ya memang. Nah, edisi pergabutan, karya pergabutan. Ini, aduh nggak kelihatan saya. Burem, Pak. Iya sabar. Sabar bro, sabar. Ya belum lagi ya ampun. Nih guys, saya membuat sketsa sederhana dari botol minum yang ada di depan saya. Ini ya. Saya buat kayak gini, ini posisinya seperti ini. Dengan air segini, saya membuatnya seperti ini. Coy. Ya. Ini sudah mewakili sketsa yang saya minta ya. Jadi nggak usah terlalu takut membuat. Yang penting kamu coba dulu membuat. Saya membuat ini dengan contoh seperti ini.
Yang penting proporsinya masuk ya. Saya hanya kurang suka menggambar dan suka mengkritik karya. Nah, silakan nanti tugas kalian seperti saya. Fotolah objek yang ingin kamu gambar. Kalau nggak foto ya kamu cari yang di Google. Misalnya pas saya mau sketsa ini ya kamu ambil tuh gambar, sertakan dalam tugasmu ya. Dan saya berikan contohnya di penugasannya. Ini akan saya foto terus saya kirim ke GC juga. Ada yang ingin bertanya? Tugasnya ngapain? Deadline-nya kapan, Pak? Seminggu ya. Kelamaan seminggu ya. Ya nggak sih? Apa? Cukup seminggu. Kelebihan bos seminggu itu terlalu lama menurut saya. Oh, cuma bikin sketsa doang untuk sampai seminggu. Saya aja berapa menit doang. Bagi kita lama, Pak. Ngerjainnya lama. Masuk kayak gini, butuh waktu seminggu, kebangetan banget. Setengah minggu. Ini sekarang hari apa sih? Malam minggu ya terakhir ya. Pak. Malam minggu. Ini buat kegiatan para teman-teman yang itu sendiri-sendiri kan lebih nikmat itu menghabiskan waktu dengan membuat karya itu produktif, guys. Itu bagus. Jadi kamu akan lebih merasa hidup itu lebih berharga sekedar hanya meratapi nasib di kehidupan ini. Ya nggak sih? Kalau kamu berkarya gitu. Di sini siapa yang suka menggambar? Yang suka aja. Siapa yang suka menggambar? Selin, Livia, Aileen, Resi, doang. Kenzio. Oke. Nah, silakan ditunjukkan kemampuanmu itu. Sekali lagi saya tidak memperdulikan hasilnya ya. Saya mau lihat goresanmu itu seperti apa. Cara kamu menggunakan pensil, terus hasilnya seperti apa. Saya akan lihat dari sisi-sisi itu. Bukan hasil akhir terus, wah bagus banget. Enggak. Itu hanya bonus saja. Dan saya sarankan jangan pernah terlambat tugas saya. Sayang banget. Grade nilainya tuh jauh banget teman-teman. Kalau kamu lihat misalnya, kamu ngumpulin tugas tepat waktu dan benar itu nilainya bisa sampai 90. Tapi sudah terlambat, nilainya langsung 75. Kan jauh banget ya. Kalau sudah terlambat itu tidak akan saya perhatikan lagi. Benar salahnya saya lihat, tapi kalau ini yang saya tambahin itu nggak mungkin. Kecuali ada keaktifannya. Misalnya di kelas saya kan yang mesti aktif kayak Dian, Resin, David, Livia, Kenzio, Alvin, itu kan anak-anak yang aktif ya. Ketika dia aktif, ya jangan kaget nanti pas latihan soal nilainya jelek, tapi di rapotnya juga bagus. Karena ada nilai yang saya tambahkan di situ. Gitu sobat-sobatku. Jadi tugasnya jelas sekali. Kita akan membuat sketsa dasar. Objek terserah kalian, yang penting objeknya real, bukan berimajinasi. Ya, real. Apa yang ada di sekitarmu. Dan juga kalau sketsa itu tidak perlu mirip atau sama persis dengan originalnya. Kita istilah di kelas itu adalah naturalis. Jadi, misalnya saya mau menggambar botol kayak gini, yang penting nanti wujudnya seperti ini. Soal nanti airnya saya gambar atau enggak itu nomor sekian. Yang penting objeknya hampir mendekati ya. Itu nanti kita lihat hasilnya. Tidak usah diwarnai, namanya sketsa. Saya buatnya ugal-ugalan ya, semoga nanti bisa dilihat. Jadi contoh dan inspirasi untuk kalian semua. Oke, any question, guys? No. Malam minggu ya terakhir ya. Pak, kalau nggak ada HVS gimana? Buku gambar aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai buku gambar sekolah. Kasih Pak. Ya. Oh ya, kalau mau pakai buku gambar sekolah pastikan selalu di halaman baru dan di baliknya jangan digambarin. Misalnya ini.
halamannya ya. Halaman depan sudah saya gambarin nih. Halaman belakangnya dikosongin ya. Karena siapa tahu nanti saya minta saya pajang di sekolah. Jadi selalu ya, takutnya kamu udah bikin bagus-bagus, terus ternyata kamu lupa di belakangnya kamu gambar lagi. Dan itu juga bagus. Maksud saya belah dua gini kan susah ya. Susah kan ya. Apalagi saya fotokopi ya, susah lagi fotokopi. Nggak original. Dan jangan lupa di bawah sini tulis seperti saya ya. Saya berikan contoh nih. Sekarang tanggal berapa ya? 6 ya. Tanda tangan, nama terang. Oke. Karena siapa tahu sekarang misalnya Arthur bikin karya ada namanya ya. Terus Arthur jadi pelukis terkenal. Suatu ketika saya beli gorengan. Nah, tiba-tiba saya beli gorengan dan mendapatkan kertas HVS sketsanya Arthur. Ada tanda tangannya. Itu ternyata ada yang mau beli harganya 100 juta. Jangan salah, itu beneran terjadi ya. Karena terakhir saya pernah menemukan dan melihat secara langsung itu ya. Namanya Pak Afandi, itu pelukis maestro lukis Indonesia dan dunia ya, orang Indonesia. Sketsanya itu ditemukan oleh seseorang dan dia clean, jadi bersih gitu ya. Hanya di kertas A4, tuh gambar A4, sketsanya Pak Afandi, itu ditawar 150 juta. Sketsa bos, sketsa doang. Tapi karena ada namanya Pak Afandi, tanda tangan, nama dan tahun pembuatannya, itulah yang bikin tetap bertahan. Makanya dari sekarang saya ingin kalian membiasakan seperti itu. Walaupun hasilmu nanti apa sih nggak jelas ini, tak suruh gambarnya botol jadinya malah kaleng ya misalnya gitu, nggak apa-apa. Itu proses. Tapi jangan pernah lupa tulislah namamu dan tanda tangan di sebelah karyamu itu. Ya, siapa tahu kan ya nanti saya lagi jualan gorengan gitu lagi. Lalu saya menemukan kertas-kertas bekas dari sekolah Samutriyadi. Ternyata di bawahnya ada namanya pelukis terkenal. Namanya itu adalah David. Sketsanya David waktu itu paling membuatnya itu adalah penghapus kecil. Tapi itu karena ada namanya David, itu pasti nggak laku. Laku lah. Yang tadi saya bilang ya, jangan menyepelekan masa lalumu nanti ya. Maksud sekarang ini jangan kita sekali-sekali menganggap masa sekarang ini hanya buat main-main. Tetap berkarya maksimal. Saya selalu mencoba berkarya selalu maksimal, bekerja selalu maksimal. Soal hasil itu nomor sekian ya, abaikan hasil. Tapi hargailah usahamu untuk mencapai hasil tersebut. Misalnya Livia nih membuat sketsa sampai tidak tidur selama 3 hari 3 malam, nggak tidur dia. Terus sama saya cuma tak nilaiin 80, padahal harapan dia 95 misalnya ya. Kamu hargailah prosesmu ya, proses membuatnya sampai nggak tidur 3 hari 3 malam. Jadi pelajaran cuma kamu kenapa Livia? Makan Pak, makan. Oh kamu belum makan. Kamu saat lagi ngapain Livia? Oh ini Pak, saya mau mandi. Oh iya, jadi nggak nyambung ya, karena capean. Nah, tapi hargailah prosesmu itu. Nilai dari saya itu hanya sekedar bonus. Penghargaan saya yang saya berikan, tapi saya tidak pernah memberikan nilai kurang kalau tidak terlambat. Itu ya yang perlu dicatat ya. Saya pasti memberikan nilai di range B 85 ke atas. Tapi jangan terus kamu buat sketsa, bikin apa sketsanya? Stickman, Mas, stickman ya. Nggak terima saya.